Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Damhuri dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan suatu penjelasan atau presentasi mengenai Perang Dingin dari latar belakang, kronologi, hingga akhir dari Perang Dingin. Tujuannya untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah peminatan kelas 12. Sebelum kita membahas latar belakang, kronologi hingga akhir Perang Dingin, akan lebih baik untuk kita mengetahui apa itu Perang Dingin dan sejak kapan Perang Dingin ini berlangsung. Jadi, Perang Dingin atau Cold War adalah masa-masa konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan sekutunya masing-masing yang tergolong dalam Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, sedangkan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Perang Dingin ini berlangsung sejak tahun 1947 hingga 1991. Perang Dingin ini terlihat seperti persaingan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Amerika Serikat mempunyai ideologi yaitu kapitalisme dan liberalisme, sedangkan Uni Soviet mempunyai ideologi yaitu sosialisme dan juga komunisme. Persaingan dari ideologi kedua negara ini menghasilkan persaingan lainnya di berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga sosial serta budaya. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang dari Perang Dingin. Kemenangan Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua tidak melahirkan perdamaian, melainkan melahirkan konflik baru. Kedua negara adidaya ini membawa dunia ke dalam babak perang baru, yaitu Perang Dingin. Penyebabnya tidak terlepas dari pertemuan para pemimpin dunia di beberapa konferensi. Salah satunya dalam konferensi Potsdam pada Juli 1945. Nah, perbedaan pendapat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam konferensi Potsdam ini dianggap sebagai awal mulanya Perang Dingin. Bukan hanya perbedaan pendapat dalam konferensi Potsdam yang mengawali Perang Dingin ini terjadi, namun Perang Dingin ini terjadi juga diawali dengan berdirinya tembok Berlin yang membagi Jerman Barat dan Jerman Timur pada tahun 1946. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menjuluki tembok Berlin sebagai tirai besi atau Iron Curtain. Nah, tirai besi atau tembok Berlin ini bukan sekedar membagi Jerman Barat dan Jerman Timur, melainkan membagi Eropa menjadi dua ideologi, yaitu ideologi komunis dan juga ideologi kapitalis. Sejak tahun 1947, ideologi komunis mulai disebarluaskan ke Eropa Barat. Yang kedua, saya akan membahas mengenai kronologi atau tahapan pada Perang Dingin. Ada 5 tahapan dalam Perang Dingin. Yang pertama yang terjadi pada tahun 1947 hingga 1953. Pada masa ini terjadi beberapa kejadian di Eropa seperti doktrin Truman, kemudian politik containing di Berlin, kebangkitan komunis di Cekoslowakia, hingga berdirinya organisasi militer yang bernama NATO yang beraliansi dari blok barat. Di Asia sendiri ada 2 kejadian perang saudara. Yang pertama itu Cina, yang kedua itu Korea. Cina dimenangkan oleh Cina komunis atas Cina nasionalis, sedangkan Korea dibedakan menjadi 2 bagian Korea. Yang pertama Korea Utara yang mempunyai ideologi komunis dan didukung oleh Uni Soviet. Sedangkan yang kedua Korea Selatan yang didukung oleh negara-negara barat karena berideologi non-komunis. Tahapan yang kedua terjadi pada tahun 1953 hingga 1956. Pada tahun 1953 terjadi pemberontakan komunis di Kuba. Dan pada tahun 1955 terbentuklah organisasi militer yang bernama Pakta Warsawa, yang merupakan tandingan bagi NATO. Pakta Warsawa ini merupakan perjanjian militer di negara-negara di kawasan Eropa Timur yang berhaluan komunis.
Tahapan yang ketiga terjadi pada tahun 1956 hingga 1958. Terjadinya pemberontakan melawan rejim komunis di Hungaria pada tahun 1956. Uni Soviet berhasil memadamkan pemberontakan tersebut dan menindas para pemberontak. Amerika Serikat yang mengetahui hal tersebut sangat marah atas penindasan yang dilakukan oleh Uni Soviet. Sehingga hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin memanas saat itu. Tahapan yang keempat terjadi pada tahun 1958 hingga 1962. Nah, pada tahun 1959 terbentuklah tirai bambu. Hah, tirai bambu? Mungkin kalian ingat dengan tirai besi yang ada di Eropa. Ya, benar sekali. Jadi, tirai bambu ini merupakan versi dari Asianya. Sedangkan tirai besi itu yang ada di Eropa. Tirai bambu ini membagi antara Republik Rakyat Cina yang berideologi komunis dengan negara-negara yang berideologi anti komunis. Pada tahun 1962 terjadi krisis rudal Kuba. Ini karena rudal Amerika Serikat yang berbalistik di Turki dan Italia memiliki jumlah lebih dari 100 yang mampu menjangkau Moskow. Sebagai aksi balasan, Uni Soviet menaruh rudalnya di Kuba. Krisis rudal ini hampir saja menjadi peperangan nuklir. Namun dengan negosiasi dari Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, peperangan nuklir ini tidak terjadi karena masing-masing negara menarik kembali nuklirnya. Amerika Serikat menarik nuklir yang ada di Italia dan juga Turki, sedangkan dari Uni Soviet menarik rudalnya yang ada di Kuba. Tahapan yang kelima ini terjadi pada tahun 1962 hingga 1985. Pada tahun 1968, para komunis yang berada di Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menggulingkan kerajaan Kamboja menjadi negara komunis. Dan Pakta Warsawa juga sempat menyerang ke Cekoslowakia untuk menormalisasi keadaan. Kemudian pada tahun 1979, Uni Soviet menyerang Afghanistan. Konflik ini pun berakhir pada tahun 1989 dan memaksa Uni Soviet untuk menarik kembali pasukannya. Ketiga, saya akan menjelaskan mengenai akhir dari Perang Dingin. Jadi, pada akhir abad ke-20 merupakan tahun-tahun berakhirnya Perang Dingin. Pada November 1989, tembok Berlin runtuh, serta bubarnya Pakta Warsawa pada tahun 1951 menandai runtuhnya blok komunis atau Uni Soviet. Bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet, maka ideologi komunis juga runtuh. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.